Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat NU Online dan pemirsa NU Online sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu, Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Dr. Moksid Ghazali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membahas seputar Bahsul Masail dan tema-tema agama tentunya. Saya ingin bertanya Pak Kiai tentang metode Bahsul Masail di NU itu kan macam-macam ya. Ada beberapa variannya ya, pembagiannya itu bisa dijelaskan seperti apa? Di dalam Munas Nahdlatul Ulama tahun 92 di Lampung, itu sudah diputuskan mengenai mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu berupa matan, narasi yang singkat yang kemudian dielaborasi di dalam Munas NU di Surabaya, dilanjutkan dengan di Muktamar NU di Jombang tahun 2015, diperkuat di Munas Lombok tahun 2017, sampai yang terakhir di dalam Munas NU November 2021. Jadi matan yang dibuat oleh generasinya Kiai Sahal mengenai mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama tahun 92 sudah tuntas dinarasikan secara akademis oleh generasi setelahnya. Nah, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU? Yang pertama, tidak selalu masalah-masalah yang muncul belakangan ini merupakan masalah yang betul-betul baru. Sebagian masalah yang ada sekarang merupakan repetisi dari masalah-masalah yang lama. Karena itu di dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak betul-betul baru, kita masih tetap bisa memfungsikan naskah-naskah lama, ibarat-ibarat kitab yang ada di dalam Al-Kutubul Qadimah Al-Fiqhiyah Al-Mu'tabarah itu untuk merespon persoalan-persoalan hari ini. Misalnya bagaimana cara kita sholat, bagaimana mengenai soal najis dan lain-lain, sebagiannya kan sudah diputuskan oleh para ulama yang terdahulu. Tapi jika masalah-masalah yang ada sekarang belum betul-betul bisa diputuskan oleh para ulama terdahulu, maka Nahdlatul Ulama mengajukan satu mekanisme metodologis untuk mengatasinya yang disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha. Jadi mengkiaskan furu' baru, persoalan fikih partikular baru yang belum ada ketentuannya di dalam kitab-kitab fikih lama, dikiaskan, dianalogikan dengan furu' atau persoalan fikih partikular lama yang sudah ada ketentuannya di dalam fikih-fikih lama. Itu namanya ilhaqul masail binadhairiha yang dielaborasi agak panjang di dalam Munas NU 2017 di Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau masalah yang kita hadapi itu betul-betul masail fiqhiyah al-mustajaddah ya, masalah-masalah fikih yang betul-betul baru, tidak ada presiden solusi fikihnya di masa lalu, maka Nahdlatul Ulama menawarkan satu solusi akademis penyelesaian dengan cara istinbat secara jama'i. Jadi tidak boleh di lingkungan NU pengambilan keputusan Bahsul Masail NU dilakukan secara individual, harus dilakukan secara kolektif di tangan para ahli. Itu namanya istinbat secara jama'i. Nah, istinbat jama'i ini sudah dielaborasi pada Muktamar NU 2017 yang dibagi dengan istinbat bayani. Istinbat bayani itu mengistinbatkan hukum dengan cara memperhatikan robotun nusus bi asbabi nuzuliha, bagaimana mengaitkan nas dengan sebab turunnya, bagaimana mengaitkan nas dengan nas yang lain. Nas antara itu Al-Quran ya, dimaksud nas di sini Al-Quran. Nas itu bisa Quran, bisa hadis. Ya. Bisa nas Quran dengan nas Quran, bisa nas hadis dengan Quran, dan begitu seterusnya. Itu disebut dengan istinbat bayani. Yang kedua adalah istinbat qiyasi.
dengan menggunakan mekanisme kias. Kias itu adalah menganalogikan sesuatu yang tidak ada hukumnya di dalam Quran dan hadis dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya di dalam Quran dan hadis. Itu istinbat kiasi yang sudah dhawabitnya, kriterianya ditetapkan oleh para ulama. Sedangkan yang ketiga itu istinbat istislahi atau bisa juga disebut dengan istinbat maqasidi. Itu sudah dijelaskan di Muktamar NU 2015 di Jombang, yang kemudian dielaborasi lebih tajam lagi di dalam Munas NU November 2021 mengenai istinbat maqasidi itu. Sering orang bertanya apa perbedaan antara istinbat maqasidi dengan kias juz'i, dengan kias, apa bedanya? Kalau kita tidak meminum wine, tidak meminum tidak meminum bir, karena kita khawatir akal kita akan terganggu dengan mengkonsumsi barang-barang itu, karena di dalam narasi-narasi usul fikih dinyatakan bahwa meminum minuman yang memabukkan itu bisa merusak akal, berarti kita tidak meminum wine, tidak mengkonsumsi bir itu dengan menggunakan istinbat maqasidi, yaitu hifdzul akal. Tapi kalau kita tidak mengkonsumsi wine dan bir, karena wine dan bir itu disamakan dengan khamr, berarti kita tidak meminum bir dan wine itu berdasarkan dalil kias, karena dikiaskan dengan haramnya meminum khamr, karena dua-duanya wine ini sama memabukkannya dengan khamr yang juga memabukkan. Jadi natijah hukumnya bisa sama, tapi proses perjalanan metodologisnya bisa berbeda gitu. Itu kalau kita perhatikan mekanisme pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, masalah-masalah yang ada sekarang, misalnya melalui forum Munas, kemudian Muktamar, kan ada Basul Masailnya, terlampau banyak masalah fikih yang ada sekarang sudah cukup diatasi dengan mengutip fikih yang lama hanya dengan cara kontekstualisasi. Itu bisa dilakukan itu. Kalau yang pembagian ada maudhu'i, ada waqi'i, itu hanya sebatas pembagian. Itu pengelompokan masailnya ya, pengelompokan masalah fikihnya. Ada yang disebut dengan masail fiqhiyah waqi'iyah. Jadi masalah-masalah yang terjadi sehari-hari dihadapi oleh individu per individu, itu bagaimana penyelesaiannya. Itu waqi'iyah gitu. Itu namanya masail fiqhiyah waqi'iyah, yang kasuistik terjadi setiap hari. Yang kedua ada yang disebut dengan masail fiqhiyah maudhu'iyah. Itu biasanya bicara pada tataran konsep ya, pada tema-tema yang biasanya tematik, dan biasanya masalah itu tidak cukup diatasi hanya dengan bertumpu kepada ibaratul kutub al-qadimah, sehingga di dalam penyelesaian masail fiqhiyah yang maudhu'iyah seringkali menggunakan usul fikih di dalam menyelesaikan masalahnya. Misalnya di dalam Muktamar NU yang sekarang, Nahdlatul Ulama akan mencoba merespon persoalan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Di dalam narasi-narasi fikih yang kita miliki, nomenklatur atau istilah-istilah di dalamnya kan hanya berkutat pada istilah majnun ya, maktuh misalnya, terbatas sekali istilah-istilahnya. Sementara varian dari ODGJ ini sangat kaya sekali, sehingga kita membutuhkan elaborasi yang cukup panjang dari sudut sains ya. Apa yang dimaksud dengan orang mengalami gangguan kejiwaan? Apa bedanya dengan orang mengalami masalah kejiwaan atau stres misalnya ya? Jadi kita membutuhkan penjelasan dari para psikolog, para psikiater, sehingga bagaimana fikih kemudian merespon masalah itu. Jadi mendatangkan ahlinya juga ya untuk kemudian diajak mendefinisikan. Iya, diajak bagaimana pandangan para saintis dan bagaimana solusi yang diberikan.
Apakah misalnya orang yang disebut dengan schizofrenia itu mukallaf atau tidak? Apakah orang yang mengalami bipolar itu mukallaf atau tidak? Itu akan menjadi percakapan nanti di Muktamar NU yang ke-34 di Lampung nanti. Tentang maudhu'iyah ya. Maudhu'i. Nah, terus masih ada satu lagi kayaknya tadi. Iya, masail fiqhiyah qanuniyah. Perundang-undangan. Perundang-undangan terkait dengan apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, yang diputuskan oleh pemerintah bersama dengan DPR itu betul-betul sudah menyuarakan dimensi etis keadilan dari apa yang dikehendaki oleh fikih, oleh syariat Islam. Karena tidak boleh sebuah regulasi kebijakan dikeluarkan justru menyengsarakan rakyat. Itu sebabnya kita seringkali mengutip pandangan para ahli, as-siyasatu huwa ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad wa illam yadha'hu ar-rasul wa la nazala bihi wahyun. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus betul-betul membawa warga negara, membawa rakyat ke dalam kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan. Wa illam yadha'hur rasul, sekalipun Nabi tidak pernah menetapkannya, wala nazala bihi wahyun, dan wahyu tidak pernah menjelaskannya. Misalnya bagaimana? Kan tidak ada di dalam Quran dan hadis perintah untuk membuat undang-undang lalu lintas. Karena mungkin zaman dulu alat transportasinya tidak seperti sekarang. Cukup dengan unta, himar dan bigol terbatas sekali, sehingga kemungkinan tabrakan itu kan kecil karena daya cepatnya terbatas itu. Tidak ada wahyu, Nabi tidak menyontohkan apakah undang-undang lalu lintas itu syar'i atau tidak. Kita menganut satu kaidah, al-aslu fil muamalah talqun hatta yu'lamal man'u. Di bidang muamalah itu pada dasarnya apa saja boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Karena tidak ada dalil yang melarang membuat undang-undang lalu lintas, maka undang-undang lalu lintas itu menjadi syar'i. Misalnya di dalam Munas NU di Banjar tahun 2019, kita mencari bagaimana hukum negara bangsa ini. Kan tidak pernah ada zaman Nabi, pada zaman Daulah Abbasiyah Umayyah kan tidak pernah ada. Baru ya. Apakah negara bangsa itu syar'i atau tidak? Kita telusuri, tidak ada dalil yang melarang. Karena tidak ada dalil yang melarang, maka berdirinya negara bangsa itu adalah syar'i. Setelah negara bangsa dinyatakan sebagai syar'i, bagaimana status warga negara di dalamnya? Ada orang Islam di Indonesia, di samping juga ada non-Muslim. Maka di dalam Munas NU 2019 itu dinyatakan bahwa nomenklatur fikih yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir harbi tidak bisa diterapkan kepada non-Muslim di Indonesia. Itu yang disebut dengan para ulama al-ijtihadu bitahqiqil manat. Jadi bukan mencoret kata kafir. Jangankan dalam Quran, kategori kafir di dalam fikih saja tidak dicoret. Karena 4 kategori kafir itu tidak bisa diterapkan dalam konteks non-Muslim di Indonesia. Jadi kita tidak sedang melakukan al-ijtihadu bitakhrijil manat. Kenapa tidak bisa diterapkan oleh Muslim di Indonesia? Karena misalnya apakah non-Muslim di Indonesia kafir dhimmi? Dhimmi, tidak. Tidak. Karena siapa yang memberikan dhimmah? Kita mendirikan negara ini bareng-bareng kok. Dhimmah itu perlindungan. Perlindungan gitu ya. Bagi yang belum tahu, dhimmah itu dulu itu negara Islam, ada kafir dhimmah itu di bawah perlindungan Muslim. Iya, biasanya kafir dhimmi zaman dulu itu kan membayar pajak pada negara. Kalau orang Islam membayar zakat pada negara. Nah itu tidak ada ya kategori dhimmah. Tidak masuk kategori sebagai kafir dhimmi. Disebut sebagai kafir mu'ahad juga tidak memenuhi syarat. Kesepakatan mu'ahad enggak ya? Karena kita tidak pernah berperang dengan non-Muslim di Indonesia sehingga perlu ada genjatan senjata. Ya. Mereka juga tidak bisa disebut sebagai kafir musta'man. Musta'man wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Jika ada non-muslim yang meminta suaka politik kepada negara Islam, walaupun itu satu orang yang memberikan garansi kepada non-muslim, maka itu mengikat kepada seluruh orang Islam. Nah, kita kan nggak ada dalam konteks yang seperti itu. Musta'man bukan ya. Apalagi kafir harbi. Kafir yang perlu diperangi. Iya, kita mendirikan negara Indonesia, merumuskan dasar negara, merumuskan Undang-Undang Dasar 45 kan bareng-bareng bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama yang lain, yang sekuler, yang religius kan bareng-bareng. Karena itu bukan membuang 4 kategori ini, tapi tidak menerapkannya. Oh, tidak menerapkannya. Tidak menerapkannya karena tidak cocok tuh. Nah, ini ijtihad juga namanya. Tapi al-ijtihad bitahqiqil manat, dicek di lapangan memenuhi syarat atau tidak. Contoh sederhana kan, ambil contoh yang sederhana. Memotong tangan para pencuri itu mansus di dalam Quran. Teksnya ada di dalam Quran. Tapi apakah orang yang mencuri kain kafan di dalam kubur pencuri atau bukan? Nah, ya kan? Itu namanya al-ijtihad bi tahqiqil manat. Sebagian ulama menyatakan bukan pencuri karena dia mencuri bukan fi hirzi mithlihi, di tempatnya yang layak. Beda halnya kalau mencurinya di kamar, mencurinya di rumah, itu memenuhi syarat gitu. Apakah orang yang mencuri pada saat paceklik pencuri atau bukan? Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan pencuri pada saat paceklik. Karena kata Umar bin Khattab, orang yang mencuri pada saat paceklik itu bukan pencuri. Sehingga ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma tidak bisa diterapkan di dalam kasus yang seperti itu. Memang ini penjelasan yang agak rinci di dalam usul fikih, sehingga tidak seluruh publik awam bisa dengan mudah mencerna narasi-narasi yang detail dan rinci seperti ini. Hanya mungkin kalau di kalangan para alim, para ulama, ini bisa dengan mudah dijelaskan. Ya, tapi intinya tadi tentang tematik ya, mengaji tentang perundang-undangan ya. Kalau terakhir yang konuniyah itu. Konuniyah yang apa namanya, terkait perundang-undang negara apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan gitu loh. Yang terakhir mungkin ada kayak Omnibus Law dan RUU PKS yang juga masih kontroversi itu, yang juga tentunya NU tetap akan bersuara ya kayaknya. Ya, akan bersuara karena suara moral dari Nahdlatul Ulama kan dibutuhkan untuk mengecek apakah setiap produk kebijakan itu sudah mencerminkan kerangka etik moral yang dibawa oleh agama. Apakah ada dimensi kemaslahatan, keadilan, hikmah kebijaksanaan, dan seterusnya. Oke, terima kasih.